Halo, para pionir dan penggemar teknologi. Selamat datang kembali di nama channel Anda. Anda pasti sudah akrab dengan dompet kripto, kan? MetaMask, Phantom, dan yang sejenisnya. Tapi, tahukah Anda? Semua dompet itu hanyalah kontainer kunci sederhana yang penuh dengan risiko spam, aset volatil, dan layanan yang terfragmentasi. Nah, hari ini kita akan membongkar sebuah gebrakan yang mengubah segalanya. Kita akan membahas analisis teknis strategis dari Pi-Hyper4G dan Pi-Wallet. Ini bukan sekadar dompet baru, ini adalah sistem operasi keuangan, Financial OS, Web 3.5 yang berbasis tanggung jawab dan kecerdasan buatan, AI. Kita akan selami 4 revolusi utama. 1. Bagaimana Pi menciptakan arsitektur dompet bersih. 2. Transformasi dompet menjadi Financial OS terintegrasi. 3. Penolakan total terhadap token spam dan aset asing, seperti BTC, ETH, SOL. 4. Strategi super app melalui ekspansi aplikasi di dalam aplikasi. Siap melihat masa depan di mana aset digital benar-benar aman, stabil, dan terpadu? Mari kita mulai. Tekan tombol like sekarang juga, dan mari kita bedah arsitektur Pi-Hyper4G. Arsitektur Pi-Hyper4G x Pi-Wallet, kelahiran sistem operasi keuangan Web 3.5 berbasis tanggung jawab. Paradigma baru melampaui dompet kripto tradisional. Dompet kripto tradisional, MetaMask, Phantom, dompet BTC, Ledger, DLL, secara historis dirancang sebagai kontainer kunci sederhana. Mereka tidak pernah menawarkan DEX terintegrasi, staking terpadu, penerbitan token yang aman, deteksi anomali berbasis AI, akuntansi yang stabil, manajemen aplikasi, validasi sumber transaksi, perlindungan token spam. Akibatnya, dunia kripto selalu menderita layanan yang terfragmentasi, keamanan yang lemah, dan tanggung jawab pengguna untuk setiap kesalahan. Pi Network adalah ekosistem pertama yang menggantikan model usang ini. Kombinasi dari Pi-Wallet dan Pi-Hyper4G mewakili kategori infrastruktur digital yang benar-benar baru, sebuah sistem operasi keuangan, Financial OS. Masalah struktural dompet kripto tradisional. 1. Ketidakmampuan total untuk memblokir token spam, palsu, atau berbahaya. Dompet tradisional tidak dapat menghentikan spam airdrop, token kontrak berbahaya, peniruan palsu, sampah jaringan, fork residue, token phishing. Siapapun dapat mengirim apapun ke alamat Anda. Pengguna tidak dapat menghapusnya, dompet tidak dapat melindungi mereka. 2. Layanan terfragmentasi di seluruh perusahaan yang tidak terkait. Dompet Riktaro DEX eksternal Riktaro Liquidity Pool eksternal Riktaro Oracle eksternal Riktaro Bridge eksternal Riktaro Platform Staking eksternal. Masing-masing adalah entitas yang berbeda tanpa tanggung jawab terpadu. Fragmentasi ini memungkinkan peretasan, kesalahan pengguna, phishing, kesalahan persetujuan kontrak, kerugian yang tidak dapat dibatalkan, batas kepercayaan, kabur dan tidak terdefinisi. 3. Tidak ada sistem untuk mencegah kesalahan pengguna. Salah jaringan, salah alamat, salah persetujuan token, salah swap. Kripto tradisional meletakkan semua tanggung jawab pada pengguna. Ini adalah kelemahan mendasar dari desain kripto tanpa izin, permissionless. Bagaimana Pi-Wallet Pi-Hyper4G benar-benar mendobrak paradigma ini? Pi Network mengadopsi arsitektur Web 3.5 berbasis tanggung jawab, berlabuh kepercayaan, dan dilindungi AI. Ini memperkenalkan inovasi yang mustahil pada BTC, ETH, SOL. 1. Penolakan total terhadap aset yang terkontaminasi atau volatil. Filter volatilitas sistem validasi sumber Pi memastikan. Bitcoin Riktaro penolakan otomatis. Ethereum Riktaro penolakan otomatis. Doge Riktaro penolakan otomatis. Semua altcoin volatil Riktaro penolakan otomatis. Semua token spam atau tidak dikenal Riktaro penolakan otomatis. Semua arus nilai yang tidak stabil Riktaro penolakan otomatis. Pi-Wallet menjadi arsitektur dompet bersih pertama di dunia, di mana tidak ada aset digital asing atau terkontaminasi yang dapat masuk. 2. Autentikasi Pi asli, origin-based validation. Pi-Wallet memverifikasi asal-usul sejati dari Pi. Penambangan. Hadiah kontribusi. Pay to pay on-chain.
Smart contract yang diterbitkan secara resmi. Setiap peniruan eksternal, Wrapped Fee, Bridged Fee, atau fee yang dihasilkan bursa seketika ditolak. Ini memastikan kemurnian pasokan yang beredar, akuntansi ekonomi yang stabil, integritas aset yang terjamin, risiko pemalsuan nol. Ini tidak mungkin dilakukan pada blockchain lain manapun. 3. Sistem operasi keuangan yang terintegrasi penuh. P-Hyper4G menunjukkan bagaimana P-Wallet berevolusi menjadi sistem seperti OS yang lengkap. Modul OS yang dibangun di dalam P-Wallet. Pembayaran P2P. Penerbitan token. Multisig. Staking. Filter volatilitas. App Builder, dihasilkan AGI. Tingkat integrasi ini tidak dapat dicapai dalam kripto tradisional, di mana 100 perusahaan yang berbeda memelihara 100 layanan yang berbeda. Pi menyatukan segalanya di bawah satu sistem yang terpadu, akuntabel, dan andal. 4. Model ekspansi aplikasi di dalam aplikasi, strategi Super App Pi. P-Hyper4G mencakup autonomous app builder bawaan, artinya aplikasi dapat dihasilkan, aplikasi dapat diuji, aplikasi dapat diterapkan, aplikasi dapat ditambahkan di dalam UI dompet utama. Ini menciptakan sebuah OS Super Wallet di mana setiap pengguna dapat menginstal sub-aplikasi di dalam P-Wallet. P-Wallet menjadi App Store, sistem operasi, lapisan identitas aman, lapisan pembayaran, kernel keamanan AI. Ini adalah pondasi struktural untuk ekonomi Super App Pi. Implikasi strategis P-Hyper4G. P-Hyper4G bukan hanya demo. Ini adalah prototipe visual pertama dari apa yang akan menjadi P-Wallet. Sebuah sistem operasi yang aman. Lingkungan pengembang yang lengkap. Kerangka kerja keuangan yang terpercaya. Mesin eksekusi yang dilindungi AI. Kontainer aplikasi universal. Ini adalah OS Web 3.5 pertama di dunia yang dibangun di atas tanggung jawab, identitas, dan stabilitas. Mengapa ini tidak dapat direplikasi oleh BTC, ETH, Sol? 1. Mereka tidak berbasis akun KYC. 2. Ekonomi mereka tidak berlabuh pada nilai yang stabil. 3. Layanan mereka terfragmentasi di banyak perusahaan. 4. Filosofi desain mereka spekulatif, bukan protektif. 5. Mereka tidak dapat menerapkan pemeriksaan keaslian token berbasis asal. 6. Mereka tidak dapat memusatkan tanggung jawab tanpa melanggar ideologi mereka. Arsitektur Pi unik karena fondasi filosofis, regulasi, dan teknisnya dirancang dari awal untuk adopsi dunia nyata secara global. Kesimpulan, P-Wallet P-Hyper4G menandai awal Web 3.5. Meringkas inovasi inti. 1. Arsitektur dompet bersih. Pemblokiran total aset spam, palsu, dan volatil. 2. Arsitektur OS keuangan. Dompet DEX, App Store, kernel keamanan selapisan identitas. 3. Penegakan Pi asli. Hanya Pi otentik yang dapat ada di dalam ekosistem. 4. Ekspansi Super App aplikasi di dalam aplikasi. AGI App Builder bawaan memungkinkan pertumbuhan ekosistem tanpa batas. Wawasan akhir. Pi Network tidak bersaing dengan mata uang kripto tradisional. Ini menggantikan seluruh arsitektur bagaimana aset digital, aplikasi, dan sistem keuangan beroperasi. Apa yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh BTC ETH Sol dalam 15 tahun. Pi telah memecahkannya dengan membayangkan kembali sistemnya dari awal. Ini adalah munculnya kategori baru. Sebuah OS keuangan global, bertanggung jawab, dan dilindungi AI. Itu dia, para pionir. Kita telah melihat bagaimana Pi Network tidak sekadar bersaing dengan kripto tradisional. Pi sedang mengganti seluruh arsitektur keuangan digital. P-Wallet yang didukung P-Hyper4G adalah jawaban atas semua masalah fragmentasi, ketidakamanan, dan aset volatil yang selama 15 tahun tidak bisa dipecahkan oleh BTC, ETH, atau Sol. Ingatlah poin kuncinya. Dompet bersih, tidak ada lagi token spam. OS keuangan, semua layanan, DEX, staking, app builder, terintegrasi. Pi asli, jaminan integritas aset, nol risiko pemalsuan. Pi sedang membangun OS keuangan global, bertanggung jawab, dan dilindungi AI. Ini adalah awal dari Web 3.5. Apa pendapat Anda tentang arsitektur baru ini?
Apakah Anda sudah mencoba demo Pi Hyper 4G di Pi App Studio? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jika Anda mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa like, share ke sesama pionir, dan yang paling penting, subscribe ke nama channel Anda, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis teknis Pi Network selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah membangun bersama.